pertama, pendidikan pada zaman purba. Latar belakang sosial dan budayanya. Pasti kita tahu bahwa setiap masyarakat pasti memiliki kebudayaannya masing-masing. Nah, jadi kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat nenek moyang pada zaman dahulu itu disebut kebudayaan Paleolitik. Adapun kebudayaan ini kurang lebih 1500 sebelum Masehi dan disebut dengan kebudayaan Neolitik. Kebudayaan pada masyarakat zaman purba tergolong kebudayaan yang maritim. Kepercayaan yang dianut masyarakat yaitu adalah kepercayaan dinamisme dan animisme. Masyarakat pada zaman dahulu mempunyai ketua atau pemimpin yang disebut ketua adat. Ketua adat itu biasanya disebut para empu atau yang pandai besi, dukun, dan orang yang pandai lain-lainnya. Tidak dipandang sebagai anggota masyarakat lapisan tinggi kecuali ketika mereka melaksanakan peranan dalam upacara adat atau upacara ritual. Jadi mereka masih pada zaman dulu masih dengan kepercayaannya yaitu upacara adat atau upacara ritual dan lain-lain. Sebab itu mereka tidak memiliki stratifikasi sosial yang tegas. Tata masyarakatnya juga bersifat egaliter. Adapun karakteristik lainnya yakni bahwa mereka hidupnya bergotong royong. Kemudian pendidikan. Tujuan pendidikan pada zaman purba adalah agar kita generasi muda dapat mencari nafkah atau membela diri, hidup bermasyarakat, taat terhadap adab dan terhadap nilai-nilai religi atau kepercayaan kita masing-masing yang kita yakinin. Karena kebudayaan masyarakat masih bersahaja, pada zaman ini belum ada lembaga pendidikan formal. Jadi pada zaman manusia purba dulu belum ada pendidikan formal seperti kita. Pendidikan formal itu contohnya tuh sekolah. Pendidikannya dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga, di dalam kehidupan sehari-harian masyarakat yang alamiah. Jadi pendidikannya itu dilakukan secara langsung di dalam lingkungan keluarga. Kurikulum pendidikannya pun meliputi pengetahuan, sikap dan nilai mengenai kepercayaan melalui upacara-upacara keagamaan dalam rangka menyembah nenek moyang. Jadi mereka di sini belajarnya itu tentang kepercayaan melalui upacara-upacara. Jadi mereka belajar dari upacara-upacara keagamaan yang mereka lakukan. Pendidikan keterampilan mencari nafkah khususnya bagi anak laki-laki. Jadi bagi anak laki-laki pada zaman purba dulu harus mencari nafkah. Jadi mereka belajar mencari nafkah dan pendidikan hidup bermasyarakat serta bergotong royong melalui kehidupan yang real. Jadi kehidupan mereka itu selalu tolong menolong, yaitu mereka selalu bergotong royong satu sama lainnya. Pendidikan terutama adalah para orang tua. Jadi yang utama adalah pendidikan itu diajarkan oleh ayah dan ibu mereka, dan secara tidak langsung adalah para orang dewasa di dalam masyarakatnya. Jadi para orang dewasa yang ada di masyarakat, ya contohnya itu ketua adat atau orang-orang pandai itu, mereka juga mengajarkan pengetahuan atau pendidikan kepada masyarakat lainnya. Sekalipun ada yang belajar kepada empu, apakah atau pandai besi atau kepada dukun, jumlahnya
sangat terbatas, utamanya adalah anak-anak mereka sendiri. Jadi pada zaman purba dulu, yang belajar kepada empu atau orang-orang yang pandai besi dan lain-lainnya, yang pandai di desa itu, yang belajar itu cuman anak-anak mereka gitu, anak-anak dari pandai besi atau ketua adat gitu. Jadi sangat terbatas yang belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ulina Brustepu. Di sini saya akan membacakan tentang pendidikan pada zaman kerajaan Hindu dan Buddha. Pada zaman ini, selain diselenggarakan di dalam keluarga dan dalam kehidupan keseharian masyarakat, juga diselenggarakan di dalam lembaga pendidikan yang disebut perguruan atau juga pesantren. Implikasi dari feodalisme yang berkembang saat itu, pendidikan bersifat aristokratis, artinya masih terbatas hanya untuk minoritas yaitu anak kasta Brahmana dan Ksatria. Belum menjangkau masyarakat mayoritas kasta Wasya dan Sudra, apalagi bagi anak kasta Paria. Pengelola pendidikan bersifat otonom di tangan guru atau pandita. Tujuan pendidikan pada umumnya adalah agar para peserta didik menjadi penganut agama yang taat, mampu hidup bermasyarakat sesuai tatanan masyarakat yang berlaku saat itu, mampu membela diri dan membela negara. Kurikulum pendidikan meliputi agama, bahasa Sanskerta, kesusastraan, keterampilan, dan bela diri, sesuai dengan lembaga pendidikannya. Metode dan cara pendidikannya pun adalah sistem gurukula. Dalam sistem ini untuk murid tinggal bersama guru atau di asrama. Pada zaman berkembangnya agama Buddha yang berpusat di kerajaan Sriwijaya, telah terdapat perguruan tinggi Buddha. Selain dari dalam negeri sendiri, murid-muridnya juga berasal dari Tiongkok, Jepang, dan Indochina Dharmapala. 3. Pendidikan pada zaman kerajaan Islam. Tujuan pendidikan pada zaman kerajaan Islam diarahkan agar manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mencapai keselamatan di dunia dan akhirat melalui iman, ilmu, dan amal. Lembaga perguruan atau pesantren sudah ada sejak zaman Hindu-Buddha, dilanjutkan oleh para wali, ustadz, dan ulama Islam. Pendidikan berisi tentang tauhid atau pendidikan, keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, termasuk membaca dan menulis huruf Arab. Pendidikan adalah hak semua orang, bahkan semua orang wajib mencari ilmu, mendidik diri atau belajar. Pendidikan pada zaman kerajaan Islam bersifat demokratis. Pada zaman pendidikan dikelola oleh para ulama, ustadz atau guru. Contoh metode yang sering digunakan adalah ceramah atau tablik. Biasanya dilakukan di masjid. Cara-cara belajar dilakukan melalui nadoman atau lantunan lagu. Selain itu dilakukan pun melalui media dan cerita-cerita yang telah digunakan para pandita Hindu Buddha, hanya saja isi ajarannya diganti dengan ajaran yang Islami. 4. Pendidikan pada zaman pengaruh Portugis dan Spanyol. Pendidikan pengaruh bangsa Portugis dalam bidang pendidikan utamanya berkenaan dengan penyebaran agama Katolik. Pada tahun 1536 mereka mendirikan sekolah atau seminarie di Ternate. Selain itu didirikan pulau di Solar. Kurikulum pendidikannya berisi pendidikan agama Katolik ditambah pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Pendidikan diberikan bagi anak-anak masyarakat terkemuka. Pendidikan yang lebih tinggi diselenggarakan di Goa, pusat kekuasaan Portugis di Asia. Pemuda-pemuda yang berbakat dikirim ke sana untuk dididik. Pada tahun 1546 di Amban telah ada 7 kampung yang penduduknya memeluk agama Nasrani Katolik. 5. Pendidikan pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Pendidikan implikasi dari kondisi politik, ekonomi, dan sosial budaya di Indonesia pada zaman ini secara umum dapat dibedakan 2 garis penyelenggaraan pendidikan, yaitu pertama, pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Kedua, pendidikan yang diselenggarakan oleh rakyat dan kaum pergerakan kebangsaan atau pergerakan nasional sebagai sarana perjuangan demi merebut kembali kemerdekaan dan sebagai upaya rintisan ke arah pendidikan nasional. 6. Pendidikan kaum pergerakan kebangsaan atau pergerakan nasional. Pendidikan Ida Jamhal dan Haji dan Suparta tahun 1976 mengemukakan bahwa setelah tahun 1900, usaha-usaha partikular di bidang pendidikan berlangsung dengan sangat giatnya.
Untuk mengubah keadaan akibat penjajahan, kaum pergerakan memasuki pendidikan ke dalam program perjuangannya. Dewasa ini lahirlah sekolah-sekolah partikelir atau perguruan nasional yang diselenggarakan para perintis kemerdekaan. 7. Pendidikan zaman pendudukan militerisme Jepang. Implikasi kekuasaan pemerintahan pendudukan militer Jepang dalam bidang pendidikan di Indonesia yaitu 1. Tujuan dan isi pendidikan diarahkan demi kepentingan Perang Asia Timur Raya. Yang kedua, hilangnya sistem dualisme dalam pendidikan. Sistem pendidikan yang bersifat dualitis membedakan dua jenis sekolah untuk anak-anak bangsa Belanda dan anak-anak Bumi Putera. Dihapuskan pada zaman Jepang. Sekolah bersifat terbuka untuk seluruh lapisan anak Indonesia. Namun demikian, hanya satu jenis sekolah rendah diadakan bagi semua lapisan masyarakat, yaitu sekolah rakyat 6 tahun atau Kokumin Gakko. Sekolah desa masih tetap ada dan namanya diganti menjadi sekolah pertama. Yang ketiga, sistem pendidikan menjadi lebih merakyat atau populis. Sebagaimana dikemukakan di atas, pada prinsip terjadi perubahan bahwa sekolah menjadi terbuka bagi semua lapisan masyarakat atau demokrasi pendidikan. Hapusnya sistem koordinasi dan masuknya sistem baru yang relatif lebih praktis dan terarah bagi kebutuhan masyarakat. Meskipun kepraktisan tersebut lebih berarti untuk keperluan kemenangan Perang Jepang. Selain itu, bahasa Indonesia pertama kali dijadikan bahasa pengantar di sekolah dan dijadikan bahasa ilmiah, di samping tentunya bahasa Jepang. 8. Pendidikan pada periode tahun 1945 sampai 1969. Pendidikan pada masa ini usaha penting dari pemerintah Indonesia. Pada permulaan adalah tokoh pendidik yang telah berjasa dalam zaman kolonial menjadi Menteri Pengajaran. Menteri Pengajaran dan Pendidikan tersebut membentuk panitia perancangan RUU mengenai pendidikan dan pengajaran. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk menciptakan warga negara yang sosial, demokratis, cakap, bertanggung jawab, dan siap sedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara. Pendidikan tidak bisa dilepaskan dari lingkungan, baik lingkungan sosial, politik, ekonomi, maupun lingkungan lainnya. 1. Pendidikan masa kemerdekaan. Tujuan dari pendidikan zaman kemerdekaan adalah untuk mengisi tata kehidupan dan pembangunan. Tujuan tersebut mengalami kendala, yaitu penjajah Belanda ingin menjajah kembali, sehingga kondisi ini menuntut kembali bangsa Indonesia berjuang secara politik dan fisik. 9. Pendidikan pada era PJP 1. Pendidikan pelaksanaan Pelita 1 PJP 1 dicanangkan mulai 1 April 1969. Maka pada tanggal 28 sampai 30 April 1969, pemerintah CQ, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengumpulkan 100 orang pakar atau pemikir pendidikan di Cipayung untuk melakukan konferensi dalam rangka yang pertama mengidentifikasi masalah-masalah pendidikan nasional, dan yang kedua menyusun suatu prioritas pemecahan dan berbagai masalah tersebut, serta mencari alternatif pemecahannya. Salah satu hasil konferensi Cipayung itu ialah lahirnya proyek Penilaian Nasional Pendidikan atau PPNP pada tanggal 1 Mei 1969 melalui SK Mendikbud tanggal 26 Mei 1969. Isi SK tersebut ialah bahwa dalam jangka waktu 2 tahun atau kemudian diubah menjadi 3 tahun, PPNP harus sudah berhasil menyusun strategi pendidikan nasional. Hasil kerja PPNP dimanfaatkan oleh Badan Pengembangan Pendidikan atau BPP atau sekarang Balitbang Depdikbud yang didirikan melalui keputusan Presiden nomor 84 atau 1969 tanggal 18 Oktober 1969. Hasil kerja PPNP dijadikan dasar perencanaan pendidikan yang lebih baik untuk Pelita 2 serta telah meletakkan dasar-dasar perencanaan pendidikan untuk pelita-pelita selanjutnya.
Dengan hasil kerja PPNP, inilah pembangunan pendidikan untuk PJP 1 mulai dimantapkan. Kurikulum pendidikan. Dalam PJP 1 telah dilakukan 3 kali perubahan kurikulum pendidikan atau sekolah, yaitu apa yang dikenal sebagai kurikulum 1968, kurikulum 1975, dan kurikulum 1984. Kurikulum pendidikan kejuruan. Dalam Pelita 1, selain penyempurnaan sistem sekolah kejuruan, juga ditingkatkan mutu pendidikan terutama mutu guru dan laboratoriumnya.